Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Almin Sikmarlatu, mahasiswa ITB Stikom Ambon, jurusan Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, yaitu tugas anti korupsi. Berdasarkan video yang saya tonton, ada 5 soal yang nanti saya jawab. Yang pertama, jelaskan menurut pendapat kalian jenis-jenis tindakan korupsi seperti apa yang tercermin dalam video tersebut. Jelaskan dan kaitkan dengan jenis-jenis tindakan pidana korupsi yang telah dipelajari sebelumnya. Di sini dimasuk dalam tindakan korupsi berbuat curang, di mana 4 orang siswa menyontek dan tidak mau mengakui perbuatannya kepada guru tersebut. Menyontek sendiri termasuk dalam perbuatan korupsi, di mana menyontek adalah cikal bakal terbentuknya korupsi. Jika seseorang berani melakukan kecurangan-kecurangan kecil seperti menyontek, maka tidak menutup kemungkinan dia akan bisa melakukan kecurangan-kecurangan besar seperti korupsi. Itu mungkin saja jawaban yang pertama. Jelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tindakan korupsi itu dilakukan berdasarkan video tersebut. Silahkan kaitkan dengan faktor-faktor internal dan eksternal. Di sini yang saya temukan hanyalah faktor internal, di mana faktor internal sendiri terbagi menjadi 2, yaitu faktor individu dan faktor sosial. Faktor individu sendiri di mana kurangnya moral baik daripada 4 orang siswa tersebut, sehingga dengan mudah mereka menyontek, ingin terlihat hebat di depan teman-teman, sehingga menyontek itu dilakukan supaya nilai mereka terlihat bagus. Sekarang kita masuk ke nomor 3, yaitu jelaskan apakah ada tindakan korupsi dan integritas dalam video tersebut. Di sini integritas sendiri adalah nilai-nilai baik atau bertanggung jawab, di mana seseorang berperilaku sesuai dengan apa yang dia katakan. Tapi yang video yang saya tonton, 4 siswa bertindak lain dan berkata lain kepada gurunya. Mereka menyontek, tetapi di depan gurunya mereka katakan mereka tidak menyontek. Dia keluar daripada integritas sendiri. Integritas, bertanggung jawab, dan komitmen berdasarkan apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 4. Jelaskan menurut kalian bagian mana dalam video tersebut yang menjadi inti dari pesan penting yang akan disampaikan. Di sini pesan positif dari video tersebut adalah ketika seorang guru memberikan apresiasi kepada murid-muridnya, memberikan pujian, tetapi tanpa sadar murid-murid itu telah melakukan kecurangan. Menurut saya intinya di situ, ketika kita melakukan sesuatu dengan jujur, maka pujian itu bisa diterima dengan baik. Namun ketika kita berbohong atau berbuat kecurangan, maka pujian tersebut tidak bisa kita terima dengan baik. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 5, yaitu jelaskan refleksi pribadi kalian setelah menonton video tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai refleksi pribadi. Yang pertama, merasa bahwa ketika kita melakukan kecurangan atau berbohong, itu dampaknya sangat besar. Akan timbul kebohongan-kebohongan berikutnya. Dan menyontek adalah cara membodohi diri sendiri, di mana kita berbohong terhadap diri sendiri dan berbohong kepada orang lain. Video ini menjadi pelajaran penting untuk saya pribadi, karena memang awal-awalnya saya pernah melakukan hal yang sama. Tapi setelah menonton video ini, saya belajar banyak hal bahwa menyontek bukanlah cara terbaik untuk diri sendiri, melainkan menjerumuskan diri sendiri untuk jatuh ke dalam jurang yang lebih jauh. Mungkin itu saja. Ayo teman-teman, saya mengajak kita semua untuk melawan kekayaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadilah generasi muda yang bertanggung jawab atas diri sendiri dan NKRI. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.